Kamu dulu ya. Salah. Oke, apa kabar semuanya pagi ini? Sehat? Baik, Dok. Oke, Alhamdulillah, ya. Dok. Baik. Alhamdulillah. Oke, kita Alhamdulillah, baik, kenalan dulu Dok. ya. Boleh, yuk. Kita akan mulai. Pertama akan kita kenalan, kita berdoa bersama dulu, baru setelah itu saya bakal kasih tahu bagaimana prosedur kita di pagi ini ya. Oke, silakan. Mungkin. Oh ya, kita baca doa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa agar segala sesuatu yang kita lakukan mendapatkan keberkahan hari ini. Berdoa agar segala sesuatu kita lakukan, Allah kasih kemudahan dalam bisnis kita, di keluarga kita, dan buat diri kita sendiri ya. Berdoa mulai. Bismillah. Dina siratal mustaqim, siratal ladzina. Berdoa selesai. Oke, semangat pagi semuanya, teman-teman. Tapi, Dok. Oke, Selamat pagi, yuk Dok. mari kita kenalan. Pagi, Kita Dok. punya waktu sampai 6.45. Di saya adalah 6.10 ya, waktu terus berjalan 6.35. Jadi saya pengen kita sama-sama di sini bareng belajar, sama-sama saling belajar dan efektif efisien ya. Kita dalam sharingnya. Maka saya kasih tata aturannya ya. Yang pertama kita kenalan dulu, perkenalkan nama. Boleh pekerjaan profesinya kan ada yang dokter, ada yang non dokter biar saya tahu juga. Terus yang ketiga adalah asal klinik ya atau salon ataukah sekarang lagi gimana? Apakah jualan saja ataukah online saja ataukah udah punya klinik ya? Seperti itu aja. Oke, silakan. Mau mulai dari siapa? Tadi Pak Fahri dulu ya, pagi-pagi ya. Oke, silakan Mas Fahri. Mas Fahri Ya, Dok. sama Dr. Fitri ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, Dok. Ya, Eh, Perkenalkan nama saya Fahri. Saya saat ini berada di Sulawesi Tengah. oke. Eh, saya sama istri buka praktik mandiri, Dok. Saya perawat, nurse, sama istri juga nurse. Jadi kami ada layanan eh, keperawatan juga kecantikan. Nama kami Viva Health and Beauty, Dok. Oke, namanya siapa? Namanya apa Mas Fahri? Viva Health and Beauty, Dok. Oke, Iva ya, oke. Siap, boleh rename ya, biar saya sambil hafal ya. Fahri apa? Oke. Oke, biar kita juga, biar tahu ya. Gambaran umum, jadi saya pengen tahu problem masalahnya eh, mirip-mirip atau enggak. Boleh saya tahu problem masalahnya apa? Dan kita ganti ya, di sesi ini, kita ganti problem atau masalah kita menjadi tantangan ya. Ya, tantangannya Mas Fahri apa saat ini? Saat ini kan kami masih masuk tahun kedua ya, Dok. Oke, Nggak tahu sama sekali ini akan jadi begini praktek kami. Awalnya kan kami cuma buka satu ruangan untuk praktek kesehatan dan kecantikan, tapi respon yang paling banyak itu di kecantikan. oke, Cuma saat ini kami sudah punya karyawan satu. Eh, Pernah ada dua orang, tapi satunya karena nggak komit, jadi kami cuma dapat satu. Jadi sampai sekarang. Dan itu bukan lulusan kesehatan atau apa, tapi ya lulusan komputer biasa, tapi bisa dibantu buat megang. Nah, yang sekarang itu, Dok, uh, apalagi namanya revenue-nya itu stuck gitu, gitu-gitu, Dok. Jadi Hmm, stagnan gitu, Dok. oke, Jadi kalau kita stagnan ya. mau mulai mulai dari mananya itu kita agak bingung karena kita uh, langsung terjun nih nggak punya apa-apa di awal itu buat harus gimana gitu, Dok. Oke, sip. Berarti bagaimana memulai starting bisnis kecantikan itu ya pertanyaannya ya? Iya. Oke, saya dapat ya tangkap. Oke, nanti baru kita breakdown apa yang sudah dimiliki dan ini ya. Oke, terima kasih Mas Fahri. Ya, silakan selanjutnya. Saya ya, Dok. Boleh, boleh, silakan. Ini panggilnya Siap. siapa? Oke, sama. Ini dokter Saya atau Fitri, non Dok. dokter? Iya, jadi sebenarnya saya ini non medis ya, Dok, bukan dokter. Oke, Dan apa awalnya memang saya itu pengusaha bakery sebenarnya bukan oke, eh,
nggak ada hubungannya sama dunia kecantikan, tetapi berawal hanya dari merasa kurang nyaman aja ketika nyari di sekitar daerah saya itu skincare yang saya merasa nyaman, beauticiannya seorang muslimah seperti itu. Akhirnya saya ikut kelas gitu, ikut kelas waktu itu kelasnya Dokter Al Jufri waktu itu Oh, terkait sama. dengan Kita satu alumni. apa membangun membangun bisnis kecantikan sampai ke peracikan krim seperti itu dok. Ya, ya. Kemudian akhirnya muncul saya lebih fokus waktu itu karena saya suka dunia rempah, maka rempah skincare waktu itu yang saya munculkan. Good, Nah, good. eh, tapi dari belajar dengan Dokter Al-Jufri itu nggak banyak ilmu yang saya terapkan karena saya merasa apa ya pikiran saya sendiri sih waktu itu kurang tepat gitu karena saya memang memilihnya rempah jadi sebenarnya lebih ke alami gitu ya. Jadi peracikan krim tidak saya gunakan gitu. Nah, cuma permasalahannya karena terlalu apa ya ekstrim gitu dalam diberubahnya mulai dari krim-krim itu langsung saya hilangkan, kemudian ganti produk-produk yang memang eh, rempah-rempah tapi memang belum BPOM gitu waktu itu. Akhirnya belum ada perizinan, akhirnya apa terlalu banyak juga sudah stok eh, apa produk-produk tersebut dan pernah disidak juga dari BPOM Semarang. Akhirnya memang saya tutup gitu skincare-nya. Sementara ini apa ya kok keinginannya itu kuat banget untuk bisa memulai kembali. Tapi dari mana gitu ya dok? Apakah saya mulai dari berjualan produk karena sebenarnya database waktu itu sudah menurut saya sih sudah lumayan karena memang mengambil juga database dari bakery yang sudah saya rintis gitu. Jadi customer-nya waktu itu sudah ada, tinggal apa ya mencari apa uh, produk yang tepat gitu untuk mereka gitu. Dan seiring perjalanan waktu saya mulai belajar sedikit demi sedikit untuk mulai dari mana nantinya. Cuma saya khawatir gitu dari kegagalan-kegagalan kemarin karena ya lumayan banyak juga sudah keluar. Jadi uh, dari mana mulai lagi untuk bisnis kecantikan yang ingin saya munculkan kembali gitu. Oke. Pada prinsipnya goalsnya mau mulai dari mana? Cuman bedanya sama Mas Fahri tadi ini adalah sudah ada trauma dari yang sebelumnya kerugian, betul ya, Mbak Fitri ya? Iya, Seperti itu. iya dok. Jadi mungkin pertanyaannya lebih dispesifikan adalah memulai dari mana, di mana kondisi sebelumnya sudah mengalami kerugian ya, Iya, seperti itu. Oke, good. Seperti itu ya. Teman-teman, notepad saya kelihatan kan? kelihatan dok. Oke, nanti kalau Kelihatan pas dok. misalkan ada yang nggak ini, silahkan ya. Oke, ya, mangga. Silakan dokter. Saya dok ya. Ya, Ya, eh, selamat pagi semua. Saya dengan Dokter Januarani atau Dokter Rani. Saat ini saya praktek mandiri dok di Garut. Udah ya. mulai bisnis kecantikan dengan brand Elnara Skincare. Boleh tahu Cuma apa namanya? saya masih Elnara Skincare dok. Elnara, Elnara Iya. Skincare. Tadi Wiva Health and Beauty ya. Oke, oke. Cuma saya pengen mencoba di dunia online dok. Kebetulan saya saat ini masih belum online, jadi pengen merambah ke dunia online, tapi masih baru pemula dok. Jadi mau belajar belajar dulu. Harus dari mana ya? Oke. Iya, Dokter Rani sekarang untuk offline-nya stabil. stabil dok. Alhamdulillah. Oke. Kita nggak apa-apa kalau cerita omset biar tahu ya. Oke. Karena saya biasa mengklasifikasikan. eh Keberatan nggak kalau cerita omset? Omset berapa kira-kira? Sekitaran di angka berapa? Omset per bulan atau per hari, Dok? Oh, per bulan, per bulan. Per bulan mungkin 300-an mungkin, Dok. Oke, good. Berarti udah 3 juta. 200. Ya, Oke, 3 juta per bulan, betul. Oke, good. Berarti udah mulai stabil. Karena gini, udah punya tim? ada, Dok. Ada. Oke, ada berapa?
Ada tim online-nya atau belum ada sama sekali? Jadi masih merangkap sih dok, baru dua. Jadi Hmm, merangkap beautician plus online gitu dok. beautician dan online. Oke. Total terapis ada berapa? eh Kalau terapisnya cuma dua, cuma kebetulan ini kan praktek mandiri plus kecantikan. Jadi kalau untuk pegawai semuanya ada 14 dok. Oh iya, maksud saya itu. Oke, berarti 14 sama umum ya? Iya. Oke, berapa orang yang bisa dikaryakan selain orang itu? Ada nggak? Hmm, Atau Kalau mereka yang sudah jago full? online itu ada dua orang dok. Oke, oke, oke. Maksudnya emang biasa ngulik di online itu. Oke, siap. Saya biar ada gambaran ya. Ini kita bukan membandingkan, cuma saya biar ada gambaran karena kalau saya biasa klasifikasi di bawah 100 juta, 100 sampai 500 juta, 500 sampai 1 M, 1 sampai 5 M, terus di atas 5 M. Itu cara mainnya berbeda soalnya. Terus kita Oh juga iya. kita juga harus melihat bagaimana dari tim kayak begitu. Oke, sekarang kita mulai ya. Jadi ini kelihatan ya. Kalau pertanyaannya adalah ini untuk semua ya. Jadi apa yang saya pakai itu metode saya namanya goals. Sorry, namanya adalah metode grow. Di sini ada yang udah pernah belajar coaching? Belum dok. Oh belum, oke. Di sini udah pada punya ChatGPT. Ada Sudah dok. dok. Oke, ya kemarin sudah mempelajari karena jujur ya, sekarang itu gampang banget apalagi pakai chat GPT. Saya kalau lagi mentok-mentok tanya ke situ ya selesai sih sebenarnya. Tinggal tinggal eksekusinya aja ya. Jadi kalau masalah cara gampang, tapi pertanyaannya setelah dapet cara bisa nggak ngelakuin kan gitu dia. Oke. Jadi dok, apa yang harus dilakukan pertama kali? Pertama, tentukan goals. Jadi metode kita yang kita pakai adalah grow. Ya. Jadi ini adalah metode coaching ya. Metode coaching itu artinya bagaimana menstimulasi pikiran kita sendiri ya. Kita itu mau bergerak dari mana ke mana. Ya. Jadi start kita dari mana? Ya. Kemudian ending kita dari mana? Oke. Dan ini harus spesifik ya. Harus smart. Oke, contoh ya. Mas Fahri, dari sesi coaching ini setidaknya ya, ingin memulai bisnis kecantikan. Nah, boleh tahu nggak yang diharapkan itu mau mulai starting dari mana ke mana? Artinya, apakah pengen tahu secara langkahnya, ataukah pengen langsung fokus ke omsetnya? Kayak begitu. Mau fokus ke sistem atau mau fokus ke sales? Kan itu. Mana yang mau difokuskan dulu? Eh, Karena ini pekerjaan utama kami ya dok saat ini ya. Hmm. Eh, Bisa nggak kira-kira dua-duanya ya dok ya? Masalahnya timnya ada berapa kan gitu dia jawabannya. Oke, Kami tiga orang dok oke. dengan istri saya itu. Sekarang saya itu lagi belajar tentang produktivitas spesialis ya. Banyak banyak hal yang salah terhadap masalah waktu. Karena ini adalah fundamental. Dulu saya menganggap waktu itu adalah sebuah resources, sebuah sumber daya, ya kan? Tapi sekarang ada ketika saya belajar, waktu itu adalah constraint. Waktu itu constraint itu apa? Waktu itu ada batasan. Bener gak? Contoh, kita tidur Benar. anggap 8 jam. Aktivitas dan lain-lain itu berapa jam? Kita hanya punya kerja hanya 8 jam. Nah, kita itu nggak akan produktif pada saat kita mengerjakan dua hal sekaligus dalam satu waktu. Maka ketika kita punya goals paling utama, ya, itu kita fokus. Kecuali kalau kita punya tim, contoh, saya punya tim HR. Jadi fokus saya biasa fokus per hari nih. Hari ini kayak sekarang hari ini saya fokus di HR ya. Tapi saya punya orang untuk ngerjain apa yang saya pikirin, Mas Fahri. Pertanyaannya Hmm. Mas Fahri punya atau enggak kan gitu dia. Kalau nggak punya ya jangan fokus pada Nggak satu. punya dok semuanya. Kenapa? Kenapa Mas Fahri? Semuanya
kami mulai semuanya kami mulai raba-raba dari awal sendiri dok Ya, sampai sekarang. pertanyaannya ada nggak orang yang bisa ikut mikir selain Mas Fahri? Contoh, kalau Mas Fahri Hmm, itu punya punya pikiran, oke, aku bakal buat inisiasi A. Saya kasih delegasi ke yang A. Ada nggak orang yang bisa ikut mikir bareng dan bisa ngerjain? enggak sih dok, Ya, itu belum. masalahnya. Jadi, saran saya ketika mau melakukan perubahan, fokus satu hal. Jangan bercabang. Maka pertanyaan saya, untuk mulai bisnis kecantikan kan dua hal nih. Bisa bisa dua arahnya atau tiga arahnya ya. Pertama adalah problem utamanya apa? Apakah bingung pada ngebangun sistem di awal? Apakah bingung untuk mempertahankan omset? Itu dulu ya. Problemnya di mana? eh Kalau yang paling utama saat ini sistem sih dok, karena kalau dilihat dari setahun terakhir omsetnya rata segitu, tapi kalau untuk kehidupan kami di desa masih cukup segitu dok. Cuma Oke. kan ini mau ke depannya bagaimana, tidak bisa, kan mau besar dok, jadi tidak bisa harus pegang Oke. sendiri. Siap. Mm. Itu kata kuncinya ya, mau besar. Berarti problemnya adalah bagaimana membuat roadmap atau membuat sebuah goals jangka panjang. Itu problemnya Mas Fahri ya. Ya dok. Oke, berarti sistem. Nah, goalsnya ini dibuat nih, ya. Misalkan goals dari yang sekarang itu apa sih? Misalkan saya, ya kan, Mas Fahri buat goalsnya. Eh, apa sih yang ingin diharapkan? Oke, setidaknya saya bisa membangun sebuah roadmap atau peta perjalanan klinik saya 1 atau 3 tahun atau 5 tahun ke depan, kayak gitu ya. Kalau saran saya, kalau belum banyak tim, sudah 1 tahun ke depan maunya kayak gimana? Kebayang ya, sampai sini. Ya dok. Oke, dapat kebayang ya? Oke, berarti yang utamanya adalah sistem. Nah, maka buatlah sebuah goals yang jelas. Saya maunya apa? Saya ingin memiliki sebuah sistem mulai dari proses perencanaan, ya kan? Sistem itu ada 4 ya. Nah, saya berbicara sistem. Sistem itu ada 4, POAC. Planning, organizing, actuating, ya kan? Controlling. Kita tahu ini, ya kan, di MCAS dan macam-macam semuanya. Nah, ini harus step by step. Maka, dok, dari mana harus saya memulai? Bereskan planningnya. Ya, dok, planning mulai dari mana? Planning itu mulai dari starting. Dalam pikiran Mas Fahri, tolong gambarkan apa yang diinginkan 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan. Wifa Beauty itu mau sebesar apa? Contoh, apakah maunya di online-nya besar, apakah di offline-nya besar? Kalau mau di online-nya besar, besar seperti apa? Kalau mau offline-nya besar, mau di berapa cabang? Di mana lokasinya? Kebayang sampai sini, Mas Fahri? Bayang dok. Setelah buat ujungnya, baru kita mulai runtut belakangnya. Ya, contoh. Oke, saya ke depan saya pengen buka di titik-titik ini selain di kota saya. Maka oke, berarti dari sekarang saya harus sudah mulai survei. Dari sekarang itu saya harus sudah mulai ngebangun tim. Dari sekarang saya harus punya manajer dari sini. Kayak gitu kan. Kapan eksekusinya? Menyesuaikan dengan budget. Ya. Ingat ketika kita sudah punya tim, ya, kita itu membeli waktu mereka. Kenapa kita harus mulai merekrut? Banyak orang yang tidak mau merekrut karena takut pekerjaannya tidak sempurna. Itu masalah besar. Sampai kapanpun Anda tidak akan pernah besar. Karena selama Anda masih ngerjain terus-menerus, kayak saya ya. Kalau saya masih ngerjain hanya di klinik saja, saya nggak akan bisa coaching seperti ini. Karena habis waktu saya untuk praktek. Untuk para dokter tanya ke saya, kalau omsetnya sudah oke, dok, apa yang harus pertama kali? Kurangi jam praktek. Tugas Anda sebagai owner bukan praktek. Tugas Anda sebagai owner memikirkan, klinik saya mau sebesar apa? Tugas sebagai owner 3, mencari orang yang tepat, membuat jalan yang sesuai dengan goals Anda. Yang ketiga adalah mencari sumber daya untuk bisa itu tercapai. Tugas utama dokter tuh di situ, tugas utama owner tuh di situ. Bukan praktek, bukan ngeracik, bukan ngerjain tindakan, bukan.
Tapi tugas sebagai seorang business owner adalah yang tadi. Berpikir untuk memikirkan klinik saya akan sebesar apa. Mencari orang yang tepat, membentuk tim, ya kan. Dan yang ketiga adalah mencari sumber daya yang utama. Oke, kita nggak punya duit, maka saya cari investor. Gimana cara? Kayak begitu. Tim Hmm. saya masih belum bisa gimana cara saya cari orang ahli biar bisa melatih. Hilangkan pikiran bahwa saya harus bisa ngerjain semua hal. Kecuali versi kayak saya. Ketika teman-teman punya sistem super learning, bisa belajar banyak hal. Sekaligus. Ya kan, sekaligus loh. Saya belajar finance, saya belajar digital marketing. Sekarang saya lagi belajar programming, belajar macam-macam semuanya. Tapi tidak semua orang kan punya kemampuan untuk itu. Kalau kita tahu terbatas, kita step by step. Oke, walaupun saya belajar banyak hal, tapi ketika belajar saya fokus satu hal. Kayak contoh, di minggu ini saya fokusnya belajar advertising Facebook Ads. Ya udah, saya cuma itu doang. Harus sampai bisa. Kebayang Mas Fahri? Iya, Dok. Oke, jadi Dok, dari mana saya memulai? Kita memulai dengan teknik grow di sini. Yang pertama adalah goals. Yang kedua adalah resources. Ini nanti dibagikan rekaman, Putus-putus. teman-teman. Nah, kedengaran sekarang suaranya? Hmm. Oke, nanti teman-teman Udah, bisa. Dok. Oke, teman-teman bisa Iya, ya. Dok. Oke, teman-teman nanti bisa eh, Mhm. pakai ini. Resources adalah sumber daya apa yang Anda miliki. Maka kan tadi saya tanya, punya berapa tim? Berapa orang yang bisa Anda percaya? Kayak begitu ya. Ini adalah sumber daya yang Anda miliki. Ya kan? Mhm. Goals itu adalah kita sudah tetapkan tujuannya mau kemana. Yang kedua adalah kita punya sumber daya apa untuk bisa mencapai goals tersebut. Seperti itu ya. Oke. Mhm. Yang ketiga adalah obstacle atau opportunity. Pertanyaannya adalah apa hambatan Anda saat ini? Oke. Apa peluang yang ada saat ini? Contoh, Mhm. saya sendiri Iya, mau Dok. masuknya ke IKN ya sekarang ya. Contoh, saya tuh lagi mikir apakah saya mau buka cabang di Bandung, di Jakarta. Oke, ya sudah, saya bakal masuk ke Balikpapan. Karena opportunity IKN lagi berkembang di situ. Contoh ya, Hmm. seperti itu. Karena di sana naiknya berkali lipat dengan budget yang sama. Oke. Kemudian, nomor 4 itu Mhm. adalah grow. Ya, Eh, aku aku lupa. Ini Tuh. itu W itu aku lupa ya. Nah, sekarang saya tunjukin ya. Teman-teman sekarang kalau ada ChatGPT itu gampangnya pakai banget. Lihat ya, saya tunjukin ya. Iya, Dok. Baru baca kemarin. Ya kan. Sekarang saya ajarin gimana caranya sih. Kita itu punya temen kayak ChatGPT yang bisa membantu teman-teman semuanya. Kayak saya kan saya lupa nih singkatan Grow itu apa. Metode coaching tuh banyak. Saya kasih yang simple-simple saja. Ini ya, pakai yang 3,5. Ini saya pakai yang masih pakai. Saya berbayar tapi saya pakai yang versi gratisan yang ini ya. Bantu saya Anda sebagai seorang konsultan bisnis. Saya mau bertanya tentang metode grow. Bisakah Anda jelaskan? Nah, ini deh ya. Reality, tujuan, langkah, realitas Anda saat ini, option, wrap, ringkasan, metode grow merangkum hal apa-apa. Tuh. Hebat kan? Teman-teman nanti tinggal memasukkan goals-nya apa, ininya apa, nanti dia bisa memberikan alternatif strategi ke kita. Jadi kalau misalkan ditanya masalah, dok, aku harus ngapain, gampang pakai banget. Cuman pertanyaannya setelah dibuat, bagaimana eksekusinya itu yang paling sulit. Oke? Saya rangkum ya. Jadi, dok, harus dari mana? Kita menggunakan kerangka grow. Ya, yang pertama adalah goals, tujuan. Pertama, tetapkan tujuan. Harus smart. Iya kan? Spesifik, maunya apa? Nggak bisa dua. Sistem,
Sistem, omset, omset, sales, sales, marketing, marketing, nggak bisa dua. Marketing sama sales dua hal yang berbeda. Ya, apalagi kita nggak punya tim. Kedua, reality. Kondisi Anda saat ini gimana? Ya, ini adalah dia di analisa SWOT. Resources, sumber daya yang Anda miliki saat ini itu apa? Kalau saya lebih suka R-nya adalah boleh reality, boleh resources, sumber daya. Ketiga adalah option. Oke, dari sini kita lihat, ya kan, pilihan apa yang Anda miliki. Kemudian W terakhir adalah wrap up. Jadi kita coba susun dari seluruh langkah tersebut kira-kira maunya apa. Contoh ya, dari semuanya kita punya 10 langkah. Nah, langkah keempat wrap up ini adalah kita mulai susun. Contoh, untuk sistem. Oke, sekarang saya akan mulai ngebuat namanya business plan. Business plan ini kapan akan dikerjakan? Berapa lama? Kemudian setelah itu saya mau bangun tim, ya kan? Tim ini kapan akan dibuat, ya? Kapan kapan akan dilakukan seperti seperti itu? Dan siapa yang melakukan? Ini gambaran umumnya untuk kasus apapun. Sampai di sini ada pertanyaan, Mas Fahri, Jelas, Dok. Dokter Yanuar, Mbak Fitri. Jelas, Dok. Oke, orang itu Jelas, Dok. cenderung bingung cuman satu hal, karena dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Bener gak? Tapi jujur, kalau saat ini, apalagi dengan ada ChatGPT, harusnya enggak. Kalau hanya sekedar tahu ya. Karena eksekusi Putus-putus, terbaik. Dok. Oke, tes-tes. Sekarang masih putus-putus nggak? Tes-tes-tes. Udah jelas, Dok. Oke, nah. Jelas, Dok. Karena Udah, Dok. masalah paling utama bukan nggak tahu. Masalah paling utama adalah bagaimana cara mengeksekusi atau cara mengerjakannya. Gitu. Nah, itu dia, Dok. Itu dia. Ya. Dan nggak perlu khawatir, nanti ini saya share juga ya. Nanti orang-orang yang sudah coaching nanti saya masukin ke grup khusus ya. Di situ saya sharing nih yang ChatGPT yang ini ya. Jadi biar teman-teman belajar dari situ. Oke. Sampai sini ada gambaran karena waktu kita sisa 8 sampai 9 menit lagi ke depan. Karena yang paling sulit adalah langkahnya dulu. Jadi langkah kita adalah pakai grow. Saya ulangi lagi. G yang langkah pertama apa? Cool. Goals. Goal. Goals. Tentukan tujuan Anda secara spesifik, smart. S-nya adalah spesifik. Apa yang akan dikerjakan? Fokusnya di sales, marketing, branding, atau di mana? Kayak begitu. Mas Fahri, jadi Mas Fahri G-nya itu apa? Sistem, Dok. Sistem yang mana? Jadi, Kan harus spesifik. bisa nggak kayak gini, Dok? Sistemnya itu kita maunya eh, kita yang owner ini sebagai pemikir saja, nanti yang kita rekrut nanti itu kita punya karyawan supaya mereka yang jadi eksekutornya gitu, Dok. Iya. Jadi Dan itu harus dilatih. Nggak bisa langsung tiba-tiba. Kayak begitu. Maka pertanyaan saya, ya itu jujur ya, itu semua impian owner. Tapi jujur ya, impian jangan mimpi seperti itu, karena nggak ada. Karena kalau dia pinter, Mas Fahri nggak akan jadi karyawan. Dia yang jadi owner. Ya, jangan jangan bermimpi sesuatu hal yang mustahil. Kecuali Anda mampu bayar orang pro hire, ya kan, standar 10 juta, gajinya 15 juta, oke lah, bisa. Kalau di bawah itu jangan jangan berharap seperti itu. Kalau kita masih kasih gaji di bawah UMR, apakah masih UMR? Jangan berharap dia bisa berpikir banyak hal. Kita realistis-realistis saja. Jadi Anda sebagai seorang business owner, untuk awal, Anda harus membreakdown dengan detail. Kamu harusnya begini, gitu kan. Tapi kalau kita marah-marah kepada karyawan kita, karena kenapa sih kamu nggak bisa mikir? Ya memang kapasitasnya begitu, Mas Fahri. Saya bilang, kalau mereka pintar, mereka jadi owner, Mas Fahri. Nggak akan kerja tempat kita. Oke? Saya tanya balik. Spesifiknya apa yang akan dibenerin? Sistem mulai dari mana? Sistem itu adalah marketing sales MSOP, marketing sales ya, operation
ya. Kemudian production atau ini adalah pendistribusian. Seperti itu. Yang di bawah adalah support finance dan HR. Kalau saran saya, pertama kali yang dibenerin adalah HR system. Tes, tes, tes. Waduh, ini harusnya kayak tethering deh. Oke, sorry, saya kayaknya pakai tethering saja deh. Internetnya lagi error. Kalau pakai bisnet ya paling bagus di sini sebentar. Oke, saya pakai tethering HP dulu dah. Oke, sip. Dapat gambaran Mas Fahri? Oke, sekarang. Yuk, Ada. Mbak Fitri, gimana? Dapat Iya, gambaran? iya, dapat gambaran. Jadi G-nya apa selama kira-kira? ini, Hmm, saya kan kurang fokus ya dok, nggak betul. fokus. Kemudian goalsnya ada, tapi eh, apa strateginya ke sana nggak jelas gitu. Kemudian orang-orang sumber daya sudah ada waktu itu, tapi juga saya tidak jelas tadi arahnya mau kemana. Kemudian tugas-tugas mereka yang harus mereka lakukan seperti apa. Nah, permasalahannya ketika terbayang ini akan memulai, mungkin saya akan rebranding, kemudian memulai mencari orang yang tepat, memikirkan strateginya gitu, sumber dayanya. Tapi permasalahannya berbarengan dengan apa ya dok, kondisi yang secara finansial seperti itu, saya juga harus langsung bergerak ke sales itu seperti apa ya dok? Oke, saya tangkap dulu. Masalah finansial di mana maksudnya? Ya, jadi karena eh, skincare ini kan waktu itu memang saya melibatkan investor ya dok. Oke, Dan ya, ya, ya ya, ada pertanggungjawaban yang harus saya selesaikan, yang akhirnya menjadi sebuah hutang gitu, sehingga ya, ya, paham, saya paham. harus ya Itulah yang harus dimiliki. Pertama tobat dulu. Saya udah pernah di ya fase itu kok. Skincare saya ada satu formen, itu lumayan sama investor. Satu hal, problemnya adalah satu, saya ngikutin kemauan investor, itu dia masalah paling utama. Sekarang saya kejar-kejar, tapi jujur ya, kalau saya sendiri bukan cuek, tapi ya saya hadapin. Karena karena saya mengerjakan sesuatu hal yang bukan keinginan saya. Saya hadapin harus siap dicecer investor, harus siap dikejar-kejar, ya itulah konsekuensi. ya itu dok betul. Dan kita nggak bisa ngerjain semuanya instan ya, itu adalah proses yang harus dijalani. Tapi satu hal, fokus Oke. dulu satu hal. Kalau kasusnya begitu, fokus satu hal adalah omset dulu berarti. Omset ya dok, oke. Iya, sales. Sekarang ada barang stok nggak? Sudah nggak ada dok, Oh ya udah aman. Jadi problemnya adalah, karena stok pun juga nggak jalan waktu itu karena saya apa waktu itu bikin maklun itu juga dia nggak punya perizinan, bentuknya oil-oil yang itu tidak bisa diterima pasar, sehingga ya nggak bisa jualan juga gitu. Jadi akhirnya kemarin mencoba untuk mencari alternatif maklun lagi, tapi saya masih berpikir ini tuh langkah saya bener nggak ya, nanti hmm, keluar duit lagi, nanti malah babak belur lagi gitu loh dok. iya harus memulai mau gak mau. Oke. Jadi dalam melangkah itu adalah now or never. Jadi jangan setengah-setengah. Ketika Oke, dok. setengah-setengah dan ragu, si business ownernya ya susah. Nggak akan pernah dia bisa maju. Ya, saran Oke, saya Bang. yang pertama adalah mental blocknya harus mental Nah, blocknya kayaknya dihilangkan dulu. keblok tuh dok, keblok dengan ya tadi karena saya tuh paling nggak bisa punya masalah sama orang, akhirnya bermasalah sama orang tuh kayak keblok, kayak mau melakukan apa-apa jadi takut Hmm. Iya. seperti itu. Saran saya luka batinnya diselesaikan, ya kan? Kemudian selesaikan mindsetnya. Pagi ini saya sharing tentang hal seperti itu. Jika Mbak Fitri masih berpikir bahwa hal ini terjadi semua karena salah orang lain, nggak akan pernah bisa selesai masalahnya. Enggak dok, masalahnya di saya sendiri. Oke, dan harus bergerak. Dan ingat, Oke nggak dok, bisa siap dok. sekaligus. Kurangi waktu tidur, kurangi waktu yang nggak penting, ya. Fokus belajar untuk banyak hal. Oke dok.
Ya, dan nggak ada kata gaptek, nggak ada kata aku nggak Nah, bisa, itu dia tuh. harus kerjain semua sekaligus. Kan nggak bisa. Itu. Iya. Karena kita lah yang memulai, mau nggak mau. Ya. Kita yang harus selesaikan. Oke, siap, Dok. Jadi goals yang Mbak Fitri apa? Iya, berarti untuk goals berarti sekarang pun saya berpikirnya ya tadi ya, Dok, omset itu berarti ya, Dok. Konsep. Jadi goalsnya apa? Ya, Dok. Jadi goals yang Mbak Fitri apa? Goalsnya untuk sekarang ini berpikir untuk salesnya ya, Dok, untuk masuk Oke. omset ya, Dok. Ngejar berarti omsetnya dari berapa ke berapa? Oke. Berarti itu harus menentukan goals itu harus kita berdasarkan data atau Betul. kita mau berapa gitu dulu, Dok. Ya data harus dari data lah. Ya. Jangan mimpi. Jadi nanti dari berapa kebutuhan yang harus saya selesaikan akan di breakdown dalam beberapa bulan seperti itu ya, Betul. Dok. Akan Betul. muncul berapa. Oke. Betul. Targetnya berapa dalam waktu berapa lama? Baru berpikir gimana caranya. Nah, dari situ baru boleh Hmm. deh sharing satu persatu ya. Baru Oke. jelas kayak gitu ya. Oke? Oke. Ya. Kalau Oke. Dokter Yanuar gimana, Dok? Goalsnya Ya apa? udah jelas. eh ya kalau untuk sekarang mungkin untuk pengenalan ke pasar online mungkin ya dok ya. Betul. Jadi biar brand saya lebih dikenal di online. Setelah itu baru salesnya mungkin. Oke, betul. Berarti brand awareness ya. Ya, Saya nanti biar ada lebih dikenal materi dulu. brand awareness, saya ngecek ya, apakah 2 minggu lagi atau apa. Berarti belajar tentang banyak brand awareness. Oh Kalau ya, saran oh saya dok. belajar pertama kali ada belajar ngebangun tim online dulu dong. Oh, oh iya, tim online. Itu dulu startingnya. Mhm. Udah punya Instagram? Ada dok? Udah punya TikTok? Belum dok? Nah, berarti buat TikTok, buat Instagram. Follower Oh, Instagramnya berapa? 5 ribuan dok? 5.000. Sekitar 5. Target jadiin 50K Oh atau ya. 100K. Dicek berapa lama butuh waktunya. Jadi fokus Oh, satu hal ya. Buat hmm. buat TikTok, Siap. TikTok pun dijadikan berapa K? 10K awal lah Oh, minimal di awal. siap dok, Insya Allah. Jadi Bisa. clear gitu. Pertama betul Iya. brand awareness, yang kedua sambil jalan harus perbaiki sistem online-nya di marketplace seperti apa. Shopee gimana Shopee? Hmm. Udah ada. Belum dok? Nah, itu dulu. Jadi basic-basic harus diselesaikan. Akun-akun harus dibangun. Shopee. Hmm. Kelas saya yang gratis tentang akun Shopee di YouTube juga ada. Oh iya dok, siap. Di YouTube Skin Explainer itu ada. Jadi step by Skin step. exchange. Ah, iya. Tinggal pertanyaannya, Mbak Dokter Yanuar mau cara cepat atau cara mudah atau cara proses? Kalau bisa cepat, yang cepat dok. Cara cepat sederhana, bayar orang yang punya digital marketing, jadikan dia head of digital marketing. Kasih dia Oh. kepercayaan, kamu bangun tim sendiri. Simple kan? Hmm. Nah, dari situ baru ikut kelas saya yang lain adalah tentang bagaimana mulai ngebangun sistemnya. Hmm. Caranya Siap. lebih sederhana. Oh, jadi bayar bayar orang yang memang dia udah ahli digital marketing gitu, Dok. Iyalah, itu kan cara Oh, termudah. oke. Siap, Kemarin ya, Dok, Dok. berarti yang kelas itu ya, Dok. Ah, kenapa? Coffee Dep atau mana apa kemarin, Dok ya? Oh, itu mahal, jujur ya. Kalau Mahal ya. sanggup sih ya silahkan. Kalau itu Mungkin mau, ada rekomendasi, Dok, karena pernah gitu tapi nggak ada hasil juga gitu dan nggak nggak ada ada yang hasilnya, Dok. tergantung banyak hal ya. Mau pakai Tavidev yang mahal juga, kalau kitanya kan langkah kemarin DMA itu udah sangat lengkap loh. Langkah paling pertama adalah productize. Jadi sebelum memulai online, Dokter Yanuar, itu harus tetapkan satu produk yang menjadi produk penetrasinya apa, Dokter Yanuar. Hmm. Kemarin Yang ikutin, unggulannya gitu ya, Dok ya. kemarin ikutin 9 langkahnya. Ikut, Dok. Ada Ikut, tiga ikut. tahapan. Tahap yang pertama adalah foundation. Dalam foundation ini ada 3 langkah. Tentukan produk Anda apa. Hmm. Kayak begitu kan, apa kelebihannya. Terus yang kedua adalah perfect audience. Tentukan siapa pengguna produk Anda. Hmm. Yang ketiga adalah perfect offer. Penawaran apa yang Anda tawarkan. Wow. Di awal, jangan mulai banyak dulu produknya. Hmm. 1, 2, atau 3, maksimal 3.
Kayak gitu kan. Baru setelah itu mulai langkah yang berikutnya, membangun funnel. Gimana cara bangun funnel? Contoh kayak saya kemarin kan saya contohkan jerawat. Saya mulai dari buat ebook jerawat. Saran saya udah sharing di grup. Ada ebook jerawat saya bisa sebagai contoh. Nanti Dokter Yanuar harus buat ebook atau video tentang jerawat. Oh iya. Karena pasiennya cukup pengen beli yang 99.000 kan. Kita jual ebooknya, terus ada free konsultasi sama dokter. Misal, untuk gambaran. Oh iya iya iya. Ya kan? Kemudian yang kedua, Betul. jual habis dari situ jual paket. Dari yang 99.000 jual 499. Ada paket produk, ada paket ini. Yang ketiga, jual paket produk plus treatment. Treatment misalkan yang buat program 3 bulan. Jual harga 2 juta, 3 atau 4 jutaan. Hmm. Kayak Oh iya begitu. iya. Jadi udah ngunci tuh kalau kayak gitu. Iya iya iya. Kebayang nggak sampai sini? Bayang banget dok, makasih. Nah, step by step ya. Oke. Step, waktu kita sudah selesai. Ya, oke. Ini saya stop dulu.